Rahman menutup pintu mobilnya pelan. Sore itu, udara panas bercampur bau aspal terbakar. Ia menatap bangunan di depannya, kontrakan yang akhirnya mereka pilih. Bangunan bekas restoran, cat dindingnya mengelupas, jendelanya berdebu, dan papan bekas tulisan rumah makan masih samar terbaca di atas pintu. Rani turun sambil menggendong Rian. Lina berlari kecil sambil menarik tangannya. "Ya, kok kayaknya serem ya?" bisik Lina lirih. Rahman tersenyum menenangkan. "Enggak, cuma belum dibersihin aja. Nanti juga enak kalau udah ditempati." Mereka masuk. Bau apek langsung menyambut. Lantai keramik kusam, bercak minyak menempel di dinding dapur. Bekas peralatan restoran masih tertinggal. Meja kayu panjang di sudut, rak piring berkarat, dan kipas angin tua yang berhenti berputar dengan sisa debu menempel tebal. "Duh, ini butuh kerja keras bersihinnya," kata Rani sambil menutup hidung dengan kerudungnya. Sore itu mereka sibuk mengangkat barang. Suara anak-anak sesekali bercampur tawa mencoba menghilangkan rasa asing. Rahman memasang kasur, Rani membereskan dapur sebisanya. Lina membantu dengan menyapu meski sapunya terlalu besar untuk tangannya. Menjelang malam, listrik sudah menyala. Bohlam kuning di ruang tengah memberi cahaya redup. Meskipun begitu, hawa dingin dan lembab seperti menempel di kulit. Rian merengek. "Mah, di luar gelap banget." Rani melirik jendela. Lampu teras hanya menyinari sebagian halaman. Pohon pisang di sisi rumah bergoyang pelan, menimbulkan bayangan panjang di tanah. Malam pertama mereka jalani tanpa banyak gangguan. Hanya saja udara di dalam rumah terasa berat. Rani beberapa kali terbangun karena kegerahan meski kipas angin baru yang mereka bawa berputar kencang. Pagi harinya, Rahman keluar ke halaman. Ia melihat ada bekas ubin pecah di dekat pohon tua. Di sela akar yang mencuat, tampak tanah yang warnanya lebih gelap, seperti bekas terbakar. Ia sempat ingin menggalinya, tapi buru-buru kembali karena mendengar suara Rani memanggil. Hari itu, mereka melanjutkan bersih-bersih. Lina sempat menemukan sendok besar berkarat di dapur. "Mah, ini kayaknya masih bekas yang dulu." "Buang aja nak, jangan dipakai." Rani mengambilnya lalu memasukkannya ke plastik sampah. Sore menjelang maghrib, Rahman duduk di kursi depan menatap jalanan sepi. Kontrakan itu berada di pinggir kota, sedikit terpencil. Hanya ada beberapa rumah berjajar jauh di seberang. Sunyi. Lina duduk di samping ayahnya. "Ya, kayaknya di sini beda ya, sepi banget." Rahman mengusap kepalanya. "Justru enak, tenang, gak ada suara motor atau tetangga ribut." Namun begitu matahari benar-benar tenggelam, suasana berubah. Udara yang tadinya hangat mendadak dingin menusuk. Rani keluar sebentar mengambil jemuran, lalu tiba-tiba berhenti. "Yah, kamu nyium gak?" Suaranya pelan. Rahman berdiri. Ia ikut mencium bau aneh. Bukan bau sampah, bukan juga bau got. Baunya anyir, pekat seperti darah basi yang lama mengendap. Rahman mencoba menenangkan. "Mungkin ada tikus mati di belakang. Besok kita cari sumbernya." Malam itu, mereka kembali ke dalam. Namun Rani tidak bisa berhenti mengendus. Bau itu semakin kuat menjelang tengah malam. Lina terbangun, wajahnya pucat. "Mah, aku mimpi ada orang di dapur." Rani terdiam, menatap pintu dapur yang tertutup rapat. Suasana semakin menekan. Ketika jarum jam menunjuk pukul 2 dini hari, Rahman mendengar suara samar dari luar jendela. Suara seperti gesekan, pelan tapi jelas. Krik, krik. Ia mendekat pelan, mencoba mengintip. Dari balik tirai, samar terlihat sesuatu bergerak di luar. Rahman menahan nafas, jantungnya berdegup keras.
Malam kedua di kontrakan itu terasa lebih berat. Sejak sore, Rani sudah resah. Bau anyir yang kemarin muncul kembali datang tepat setelah matahari tenggelam. Bau itu merayap pelan, semakin lama semakin menusuk, hingga membuat kepala pusing. Ya, ini beneran aneh. Siang gak ada bau, tapi begitu maghrib kok langsung begini? Ucap Rani sambil menutup hidung. Rahman mencoba tetap tenang. Ia membuka pintu belakang, menyalakan senter, lalu memeriksa sekitar dapur. Lantai licin dengan bekas minyak. Beberapa tikus berlarian, tapi tidak ada bangkai atau apapun yang bisa menimbulkan bau sekuat itu. Mungkin selokan. Besok saya panggil tukang bersihin. Jawabnya singkat. Tapi Rani tidak merasa yakin. Matanya beberapa kali melirik jendela. Ada perasaan tak enak seolah sesuatu sedang mengawasi dari luar gelap. Malam semakin larut. Lina dan Rian sudah terlelap. Rahman duduk di ruang tengah sambil menyalakan rokok. Rani masih gelisah, mondar-mandir, sesekali memandang ke arah jendela. Tiba-tiba terdengar suara aneh. Krek, krek, seperti goresan panjang pada kaca. Rahman berdiri cepat. Ia melangkah ke jendela, membuka tirai dengan gerakan pelan. Dan di luar sana, ia melihatnya. 5 ekor anjing hitam. Tubuh mereka besar, bulunya kusut, matanya menyala. Mereka berdiri mengelilingi jendela, menempelkan cakar panjang pada kaca, menggoresnya berulang kali. Rahman mundur setengah langkah. Ran, sini deh, lihat ini. Rani mendekat dengan wajah pucat. Ia menahan nafas ketika melihat pemandangan itu. Cakar anjing-anjing itu menimbulkan bunyi mengerikan, seakan mencoba masuk ke dalam rumah. Ya Allah ya, kenapa bisa ada anjing-anjing kayak gini? Rahman segera menutup tirai. Ia mengunci pintu depan lalu menyalakan semua lampu. Namun suara goresan kaca tetap terdengar. Lina terbangun karena suara itu, menangis sambil berlari ke arah ibunya. Ma, itu suara apa? Kenapa jendelanya kayak digaruk-garuk? Rani memeluk erat anaknya. Nggak apa nak, tidur lagi ya, nanti hilang sendiri. Namun, bau anyir makin kuat, seakan berasal dari dalam rumah. Rahman membuka lemari dapur, mengangkat karpet, bahkan memeriksa saluran air, tapi tidak ada apa-apa. Di luar, suara anjing menggonggong lirih. Terdengar berat, panjang, seolah bukan suara anjing biasa. Tepat pukul 1 dini hari, suara goresan berhenti. Rumah menjadi sunyi, tapi kesunyian itu bukan menenangkan, malah menekan, membuat jantung berdegup lebih keras. Tiba-tiba, plafon di atas mereka bergetar. Duk, duk, duk. Seperti ada sesuatu berlari cepat di atas. Rahman menatap langit-langit. Tikus? Gumamnya. Namun suara itu terlalu berat untuk ukuran tikus. Suara langkahnya cepat, kadang disertai dentuman keras, kadang terdengar seperti gesekan kuku panjang. Rani menggenggam tangan suaminya. Yah, itu bukan tikus. Suara dari plafon semakin jelas, disusul bunyi seperti sesuatu merangkak, mencakar papan kayu di atas kepala mereka. Lina menjerit, Rian ikut terbangun menangis. Rahman berusaha menenangkan semuanya, meski wajahnya sendiri pucat. Ia mengambil sapu panjang lalu mengetuk plafon keras-keras. Suara itu berhenti sesaat, lalu terdengar lagi, lebih kencang, seperti balasan. Di tengah kepanikan itu, samar terdengar suara lirih, seperti seseorang merintih. Suara perempuan, pelan, terputus-putus, datang dari arah dapur. Rani menutup mulut dengan tangan. Ya, kau dengar enggak? Rahman terdiam. Ia mendengar jelas. Rintihan itu makin lama makin dekat, seakan bergerak dari dapur menuju ruang tengah. Lampu bohlam tiba-tiba berayun. Cahayanya merebut,
membuat bayangan panjang di dinding. Rintihan itu berhenti tepat di belakang pintu dapur. Pintu itu bergetar pelan. Rahman menatap lekat, tubuhnya kaku. Sesuatu ada di balik pintu itu. Malam itu rumah kontrakan menjadi tempat yang asing. Setelah suara rintihan berhenti di balik pintu dapur, Rahman berdiri dengan sapu di tangan. Keringat dingin mengalir di pelipisnya. Rani menggenggam erat Lina dan Rian, mencoba menahan tubuhnya agar tidak gemetar. Pintu dapur yang tadi bergetar kini diam, sunyi. Hanya suara napas mereka yang terdengar. "Udah, tidur lagi aja. Besok kita cari tahu." Suara Rahman terdengar dipaksakan tenang. Namun tak ada satupun yang benar-benar bisa tidur malam itu. Lina masih menangis terseduh, Rian meringkuk di pangkuan ibunya. Rahman hanya duduk memandangi pintu, menunggu, takut kalau sesuatu benar-benar keluar dari sana. Ketika jarum jam menunjuk pukul 3 dini hari, suara itu kembali datang. Bukan dari dapur, bukan dari jendela, dari atas. Duk, duk, duk. Langkah berat berlari di plafon. Suaranya panjang, cepat, lalu berhenti mendadak. Sesaat hening, kemudian terdengar suara merangkak. Kuku-kuku panjang menggesek papan kayu. Rahman mendongak. Bohlam di ruang tengah bergoyang pelan, debu turun dari sela-sela plafon. "Ya, tolonglah. Ini rumah apa sih sebenarnya?" Bisik Rani dengan suara bergetar. Rahman tidak menjawab. Ia tahu, tikus tidak mungkin menghasilkan suara sekeras itu. Ia memutuskan memeriksa. Dengan hati-hati, ia menaruh kursi di bawah plafon, lalu naik, berusaha membuka pintu kecil menuju loteng. Tangannya gemetar saat meraih gagang kayu. Begitu pintu terbuka sedikit, udara dingin keluar, bercampur amis yang membuat mual. Ia menyalakan senter, menyorot ke dalam. Gelap, hanya papan-papan tua, debu tebal, dan sarang laba-laba. Tidak ada apapun. Tapi tiba-tiba, sesuatu berlari cepat di ujung loteng. Cahaya senter menangkap bayangan hitam merayap dengan lengan panjang, lalu hilang sekejap di kegelapan. Rahman terperanjat jatuh dari kursi. Senter terlepas dari tangannya. Rani menjerit kecil, Lian dan Rian semakin menangis keras. Rahman berdiri, wajahnya pucat pasi. Ada sesuatu di atas. Rani menutup telinganya, tidak mau mendengar. "Udahlah ya, jangan dibuka-buka lagi." Mereka bertahan hingga fajar menyingsing. Cahaya matahari pagi masuk lewat celah jendela, sedikit memberi rasa aman. Namun mata mereka bengkak karena tidak tidur semalaman. Siangnya Rahman memanggil tukang rumput untuk membersihkan halaman yang mulai dipenuhi ilalang. Namanya Pak Budi. Lelaki tua berkaos lusuh dengan sabit di tangannya. Saat sedang memangkas dekat pohon tua, tiba-tiba Pak Budi berhenti. Matanya melotot, wajahnya pucat. Sabit di tangannya jatuh ke tanah. Rahman yang melihatnya berlari mendekat. "Pak, kenapa?" Pak Budi menunjuk ke arah dahan paling atas pohon. "Astagfirullah, itu apa Pak Rahman?" Suaranya bergetar. Rahman menagah. Sekilas ia melihat sesuatu hitam besar berdiri diam di antara ranting. Tubuhnya tinggi, kepalanya menggantung tak wajar, seolah tersangkut di sela cabang. Namun ketika ia mengucek mata dan melihat lagi, sosok itu lenyap. Hanya daun bergoyang tertiup angin. Pak Budi mundur beberapa langkah. "Saya nggak berani lanjut. Halaman ini ada yang jaga. Bukan manusia." Rahman berusaha menahan rasa takut. "Pak, jangan ngomong sembarangan." Pak Budi hanya menggeleng, lalu buru-buru merapikan alatnya. "Saya nggak bisa lanjut. Maaf Pak, cari orang lain saja." Rahman hanya bisa menatapnya pergi, meninggalkan halaman dalam keadaan setengah bersih. Sore itu Rani duduk di dapur. Ia mencoba menyalakan kompor, tapi tangannya berhenti. Dari jendela kecil di sampingnya, ia merasa ada mata yang menatap. Bulu kuduknya meremang. Ia berbalik cepat, tapi tidak ada siapa-siapa. Hanya bayangan pohon tua di luar yang bergerak-gerak. Namun perasaan diawasi itu tidak hilang.
seperti ada sesuatu di balik kaca memperhatikannya setiap ia bergerak. Malam mulai turun lagi. Bau anyir kembali datang. Kali ini lebih pekat daripada sebelumnya. Rahman menatap pintu dapur yang tertutup rapat. Bohlam bergoyang pelan. Suara di plafon mulai terdengar lagi. Tapi di tengah suara itu, terdengar lirih. Seakan ada yang berbisik, memanggil nama Rani. Hari ketiga, Rahman masih memikirkan kejadian semalam. Suara dari plafon, bisikan memanggil nama istrinya, serta bau anyir yang semakin tajam. Semua itu bercampur jadi satu, membuat pikirannya berat. Pagi itu ia mencoba mengalihkan dengan pekerjaan. Ia menyingkirkan beberapa barang bekas restoran yang masih tertinggal di ruang depan. Meja panjang berdebu, kursi kayu patah di sudut, serta panci besar yang sudah berkarat. Setiap benda seperti menyimpan jejak masa lalu, dan entah kenapa terasa tidak wajar. Rani di dapur, wajahnya pucat. Ya, aku nggak tenang di rumah ini. Rahman menghentikan pekerjaannya. Sabar dulu, Ran. Kita baru pindah. Jangan langsung takut. Namun Rani hanya diam. Ia tidak berani menatap pintu dapur terlalu lama. Ada rasa seperti seseorang berdiri di baliknya. Siang itu, Rahman kembali memanggil Pak Budi. Meski kemarin sempat ketakutan, ia berhasil membujuk dengan alasan halaman harus segera dirapikan. Akhirnya, lelaki tua itu datang dengan wajah enggan. Ia mulai memangkas rumput liar, mengangkat cabang pohon yang patah, sambil sesekali melirik ke arah pohon besar di sudut halaman. "Pak Rahman," katanya tiba-tiba. "Pohon ini tua sekali. Sepertinya lebih tua dari bangunan rumah ini." Rahman mengangguk. "Kenapa, Pak?" Pak Budi menatap batangnya lekat-lekat. "Dari dulu orang sini sering bilang, pohon besar kayak gini biasanya ada penunggunya. Apalagi kalau dekat bangunan kosong." Rahman hanya setersenyum hambar, mencoba tidak memikirkan lebih jauh. Namun dalam hati, kata-kata itu membuat dadanya semakin berat. Beberapa menit kemudian, Pak Budi berhenti lagi. Ia menegakkan tubuh. Matanya menatap ke atas dahan paling tinggi. Rahangnya mengeras. Tangannya bergetar. Rahman ikut mengendahkan. Dan ia kembali melihatnya. Sesosok hitam, tinggi, berdiri di atas cabang. Tubuhnya besar. Kepalanya seperti terjepit di antara dua dahan. Tidak bergerak. Hanya diam menatap ke bawah. Angin tiba-tiba berhenti. Daun pohon tidak bergoyang, hening, seolah dunia membeku. Rahman merasakan bulu kuduknya berdiri. Pak Budi mundur, suaranya tercekak. "Pak Rahman, itu bukan manusia." Seketika, sosok itu hilang. Seperti asap yang ditiup angin, lenyap tanpa jejak. Daun pohon kembali bergoyang, suara burung terdengar lagi. Pak Budi langsung mengemasi sabitnya. "Saya nggak bisa, Pak. Saya nggak berani lagi ke sini." Rahman menahan. "Pak, tunggu dulu. Itu apa tadi?" Namun lelaki tua itu tidak menjawab. Wajahnya pucat, keringat dingin membasahi pelipisnya. Ia hanya menggeleng keras lalu bergegas pergi, meninggalkan halaman yang masih separuh berantakan. Rahman terdiam di depan rumah, menatap pohon tua itu dengan dada berdebar. Apa yang barusan ia lihat nyata atau hanya ilusi? Sore menjelang, Rani keluar dengan wajah lelah. "Pak Budi kenapa? Kok buru-buru pergi?" Rahman tidak menjawab. Ia tidak sanggup menceritakan. Malam tiba lebih cepat dari yang mereka kira. Langit mendung, bulan tertutup awan tebal. Bau anyir kembali datang. Kali ini lebih pekat dan membuat perut mual. Di dalam rumah, Rani menyapu ruang tengah.
Setiap gerakannya membuat ia merasa diperhatikan. Matanya berulang kali melirik ke arah jendela, tapi yang terlihat hanya gelap. Saat ia masuk ke dapur, perasaan itu semakin kuat. Ia merasa sepasang mata mengawasi dari luar jendela kecil di atas bak cuci piring. Perlahan ia mendongak. Gelap. Hanya bayangan daun pisang bergoyang. Tapi perasaan itu tidak hilang. "Ran, udah jangan nyapu malam-malam. Ayo masuk kamar," suara Rahman memanggil dari ruang tengah. Rani mengangguk meski langkahnya terasa berat. Malam itu, ketika keluarga mencoba tidur, suara dari atas kembali datang. Kali ini bukan hanya langkah, ada dentuman keras disertai suara gesekan panjang. Lina menutup telinganya, menangis. Rian memeluk ibunya erat. Rani berusaha menenangkan anak-anak, tapi matanya tertuju ke arah pintu dapur yang sedikit terbuka. Dari celahnya, ia melihat sesuatu bergerak pelan. Bayangan hitam merayap seperti tangan panjang yang menekan lantai. Sejak malam itu, Rani tidak pernah merasa tenang lagi. Siang hari yang biasanya memberi rasa aman, kini pun berubah menjadi waktu yang menegangkan. Pagi itu, Rahman berangkat kerja lebih awal, meninggalkan Rani bersama Lina dan Rian di rumah. Udara masih lembab, bau anyir samar-samar masih tercium meski matahari sudah tinggi. Rani mencoba menenangkan diri dengan menyapu halaman. Ketika ia menyapu dekat pohon tua, angin berhenti tiba-tiba. Sunyi. Hanya suara sapu yang bergesekan dengan tanah. Tapi bulu kuduknya mendadak berdiri. Seolah ada seseorang berdiri tepat di belakangnya, menatap punggungnya dengan tatapan tajam. Rani menoleh cepat. Kosong. Tidak ada siapa-siapa. Hanya daun pohon pisang yang bergerak pelan. Ia menghela napas, mencoba mengabaikan. Tapi saat ia kembali menyapu, suara langkah pelan terdengar di sampingnya. Ia menoleh lagi, kali ini lebih cepat, tetap kosong. Rani buru-buru menyelesaikan pekerjaannya dan masuk ke rumah. Ia menutup pintu rapat-rapat, jantung masih berdegup kencang. Di dapur, ia menyiapkan sayur untuk makan siang. Suara pisau yang menghantam talenan memberi sedikit ritme. Namun tiba-tiba, ia merasakan sesuatu. Ada bayangan hitam melintas cepat di ujung matanya. Ia berhenti, menoleh, kosong. Tangannya gemetar saat memegang pisau lagi. Ia mencoba menenangkan diri, tapi semakin ia mencoba fokus, semakin terasa ada yang bergerak di sekitar dapur. Saat ia membuka panci untuk memanaskan air, tiba-tiba sesuatu bergerak di bawah meja makan. Rani refleks jongkok dan menunduk. Matanya langsung membelalak. Seekor anjing hitam besar, dengan bulu kusut dan mata merah, sedang berdiri di bawah meja. Nafasnya berat, lidahnya menjulur, meneteskan air liur. Rani terlonjak mundur hingga panci di tangannya jatuh menimbulkan suara keras. Dalam sekejap, anjing itu hilang. Kosong. Tidak ada jejak, tidak ada bau, tidak ada tanda-tanda hewan itu pernah ada. Rani terduduk di lantai, napasnya memburu, keringat dingin mengalir deras. "Ma, kenapa?" Suara Lina dari ruang tengah membuatnya terkejut. Enggak apa-apa. Kamu sama adik main aja di kamar ya?" Jawabnya terburu-buru. Siang itu terasa berjalan sangat lambat. Setiap suara kecil membuat Rani tersentak. Bahkan saat Rian menjatuhkan mainan, ia hampir berteriak. Ketika sore menjelang, Rahman akhirnya pulang. Rani langsung menceritakan apa yang dialaminya. Wajah Rahman berubah tegang. "Anjing hitam muncul di dalam rumah?
Tanyanya serius. Rani mengangguk cepat. Aku lihat sendiri ya, di bawah meja makan. Tapi begitu aku kaget, langsung hilang. Rahman menarik napas panjang, berusaha menahan ketakutannya sendiri. Mungkin kamu kecapaian, Ran. Pikiranmu lagi sensitif. Namun Rani menggeleng. Enggak, aku sadar betul. Aku lihat jelas. Matanya merah, bulunya kusut. Itu bukan halusinasi. Rahman tidak bisa membantah. Ia memilih diam meski pikirannya kalut. Malam itu, keluarga kembali mencoba tidur lebih awal. Namun suara-suara tetap datang. Bukan hanya dari plafon, tapi juga dari lantai. Seperti ada sesuatu berlari di bawah rumah, menghantam keras hingga lantai bergetar. Rani menutup telinga anak-anak dengan bantal, sementara Rahman duduk menatap pintu dapur yang tertutup. Suara rintihan lirih kembali terdengar, kali ini lebih jelas. Suara perempuan, pelan, serak, seolah berasal dari ruang tamu. Pulanglah, pulanglah. Bohlam kembali berayun, bayangan di dinding memanjang. Rani menahan tangis, Lina meringkuh ketakutan, Rian menggenggam tangan ibunya rat-rat. Rahman berdiri perlahan, mencoba melangkah ke ruang tamu. Namun sebelum kakinya sampai di pintu, suara lain terdengar dari arah kamar depan. Suara itu bukan rintihan, bukan langkah. Suara benda jatuh, berat, bergulir pelan di lantai. Suara benda bergulir dari kamar depan membuat semua orang membeku. Rani memeluk anak-anak lebih erat, sementara Rahman melangkah pelan mendekati pintu kamar. Jantungnya berdetak keras, keringat dingin menetes di pelipis. Ketika ia mendorong pintu kamar depan, ruangan itu gelap. Lampu bohlam redup berkelip, hanya menyorot sebagian lantai. Di tengah keheningan, terdengar suara seperti sesuatu masih bergulir pelan lalu berhenti mendadak. Rahman menyalakan senter dari ponselnya. Cahaya putih menyapu lantai, dinding, hingga bawah ranjang. Kosong. Tidak ada apa-apa. Namun tiba-tiba, ranjang bergetar pelan. Seperti ada sesuatu yang menabrak dari bawah. Rahman mundur, menutup pintu cepat-cepat, lalu kembali ke ruang tengah dengan wajah pucat. Ya, ada apa? Bisik Rani dengan suara bergetar. Rahman menggeleng. Udah, jangan tanya. Kita kumpul di sini aja. Malam itu, ketegangan semakin menjadi-jadi. Bau anyir semakin pekat, menusuk hidung sampai membuat kepala pusing. Bohlam ruang tengah kembali bergoyang, cahayanya redup terang tidak menentu. Tiba-tiba, suara rintihan terdengar lagi. Kali ini tidak hanya dari satu arah. Dari dapur, dari plafon, bahkan dari luar jendela, suara lirih itu bersaut-sautan. Pulanglah, pulanglah. Rani menutup telinga Lina dan Rian, matanya berkaca-kaca. Ya Allah, apa yang mereka mau dari kita? Rahman berdiri, mencoba menahan rasa takut. Namun saat ia menatap jendela, bulu kuduknya berdiri. 5 ekor anjing hitam kembali muncul di luar. Mereka tidak hanya mencakar kaca. Kali ini mulut mereka menganga memperlihatkan gigi tajam sambil mengeluarkan suara geraman rendah. Grrr. Suara cakaran semakin keras. Kaca bergetar seolah hampir pecah. Lina menjerit. Rian menangis histeris. Rahman menutup tirai dengan cepat. Tapi suara cakaran tidak berhenti. Ia lalu menggandeng anak-anak, mengajak mereka masuk ke kamar belakang. Di dalam kamar suasana tidak lebih baik. Lantai bergetar seperti ada sesuatu berlari di bawah. Plafon ikut berderit, seperti ada yang merangkak di atas. Suara rintihan semakin dekat, seakan berada tepat di luar pintu kamar. Rani memeluk anak-anak sambil berdoa pelan. Rahman berdiri menempel di pintu, mencoba menahan dengan tubuhnya. Tiba-tiba, pintu bergetar keras. Duk, 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 seperti dipukul dari luar. Rahman menahan sekuat tenaga, tapi getarannya semakin kuat. Dari sela pintu, angin dingin menyusup masuk.
membawa bau amis yang tajam. Di tengah kekacauan itu, suara benda jatuh kembali terdengar. Kali ini lebih keras, lebih dekat, tepat di kamar sebelah. Buk, glodak, glodak. Sesuatu bergulir, menabrak dinding, lalu berhenti mendadak. Rani menutup mulutnya dengan tangannya, matanya membesar. Yah, suara itu kayak kepala manusia, bisiknya hampir tak terdengar. Rahman terdiam, wajahnya pucat pasi. Ia tahu istrinya tidak salah. Suara itu memang seperti kepala manusia yang jatuh dan bergulir di lantai. Pintu kembali bergetar keras. Bohlam kamar berkedip cepat lalu padam total. Gelap. Dalam kegelapan itu, suara napas berat terdengar di dalam kamar. Pagi itu, Rani tampak lelah. Matanya sembab, wajahnya pucat. Malam penuh teror membuatnya hampir tidak tidur sama sekali. Rahman juga tidak banyak bicara, sibuk merokok di teras sambil menatap kosong ke jalanan sepi. Siang harinya, kerabat Rani datang. Maya, sepupunya, yang kebetulan sedang libur kerja. Ia berniat menginap beberapa malam untuk menemani. Senyumnya cerah, berbeda dengan wajah murung penghuni rumah itu. "Ran, masa sih segitunya? Kamu tuh terlalu penakut," ucap Maya sambil tertawa kecil. "Rumah tua wajar ada bunyi-bunyian." Rani menatapnya serius. "Aku gak bercanda, Mai. Kau nanti lihat sendiri." Maya hanya mengangkat bahu. Ia memang tidak percaya cerita-cerita seram. Baginya, semua itu hanya sugesti. Malam itu, Maya ditempatkan di kamar depan. Kamar yang semalam menimbulkan suara benda bergulir. Ia tampak santai, bahkan sempat bercanda dengan Lina dan Rian sebelum mereka tidur. "Kalau ada hantu, biar aku usir," katanya sambil tertawa, membuat anak-anak sedikit lega. Namun, saat malam semakin larut, suasana kembali berubah. Bau anyir muncul lagi. Angin dingin menyusup lewat celah jendela membuat lampu bohlam berkelip. Rahman duduk di ruang tengah, mencoba berjaga. Rani sudah berbaring dengan anak-anak, meski matanya sulit terpejam. Tepat pukul 2 dini hari, suara aneh terdengar dari kamar depan. Seperti benda jatuh dan bergulir. Rahman langsung berdiri. Baru saja ia ingin mendekat, teriakan histeris terdengar. Suara Maya. "Ah!" Pintu kamar depan terbanting keras dari dalam. Maya berlari keluar, wajahnya pucat pasi, matanya membelalak, nafasnya tersengal. "Ran, aku lihat. Suaranya nyaris pecah. Rani buru-buru keluar dari kamar belakang. "Kau lihat apa, Mai?" Maya gemetar hebat. Dari bawah ranjang ada kepala manusia, Ran. Berguling keluar wajahnya. Ia terisak, hampir tidak bisa bicara. Rahman mengguncang bahunya. "Wajahnya kenapa?" Maya menatap Rahman dengan mata kosong, suaranya lirih. "Wajahnya mirip kakakku, dengan senyum. Gigi palsunya masih kelihatan." Suasana rumah seketika membeku. Rani menutup mulut, air matanya jatuh. Anak-anak mulai menangis lagi, ketakutan melihat Maya histeris. Rahman mencoba menenangkan semua orang, tapi dirinya sendiri merinding hebat. Bau anyir semakin menusuk, seolah memenuhi seluruh ruangan. Maya menjerit lagi, menunjuk ke pintu kamarnya yang terbuka sedikit. Itu kepalanya, masih ada di dalam." Rahman menoleh, menatap celah pintu kamar depan yang gelap. Bohlam di ruang tengah berkedip-kedip, lalu mati sesaat sebelum menyala lagi. Di dalam kegelapan celah pintu, terlihat sesuatu bergulir pelan, berhenti di ambang. Malam setelah Maya melihat kepala berguling, rumah itu semakin dipenuhi ketakutan. Rani hampir tidak bisa melepaskan Lina dan Rian dari pelukannya. Sementara Maya duduk di sudut ruang tengah dengan wajah pucat, masih syok. Rahman mencoba menenangkan dengan menyalakan semua lampu. Namun cahaya bohlam kuning yang redup justru membuat bayangan di dinding bergerak-gerak, menambah suasana mencekam. Keesokan harinya, keponakan Rahman datang berkunjung bersama pacarnya, Faris.
Mereka berniat menginap satu malam karena kebetulan ada urusan kuliah di kota itu. Rahman sebenarnya ingin melarang, tapi Rani berpikir ada orang lain bisa sedikit membantu menenangkan keadaan. Namun sejak mereka masuk, Rani memperhatikan ekspresi keduanya berubah. "Rumah ini hawanya berat, Om," ujar Faris lirih, seakan mencoba jujur tapi menahan sopan. Rahman hanya mengangguk singkat. "Kalau ada yang aneh, abaikan saja, jangan hiraukan." Malam itu, semua berkumpul di ruang tengah. Maya masih trauma, lebih banyak diam. Lina dan Rian ditemani tidur oleh ibunya. Sementara Rahman menyiapkan kamar samping untuk keponakan dan Faris. Jam menunjukkan hampir tengah malam ketika ketegangan kembali datang. Bau anyir muncul, lebih pekat daripada malam sebelumnya. Bohlam berkelip. Suara goresan dari luar jendela terdengar lagi. Anjing-anjing hitam itu kembali. Kali ini bukan hanya menggores kaca, tapi juga menempelkan moncong mereka, menghembuskan nafas berat hingga kaca berkabut. "Om, itu beneran ada kan? Aku nggak halusinasi kan?" Keponakan Rahman berbisik dengan wajah tegang. Rahman mengangguk, tidak sanggup lagi menyangkal. "Kamu lihat sendiri, malam semakin larut. Semua berusaha tidur, meski rasa takut menggantung." Di kamar samping, keponakan Rahman dan Faris akhirnya terlelap, meski gelisah. Namun tidak lama kemudian, teriakan lirih terdengar. Rani langsung terbangun. Dari kamar samping, suara seperti orang tercekik terdengar jelas. Tolong, tolong." Rahman berlari membuka pintu. Di dalam kamar, keponakan dan Faris terbaring dengan mata tertutup rapat. Tubuh mereka menegang. Keduanya mendesah berat seperti ada sesuatu menindih dada mereka. Rani menjerit, memeluk Lina dan Rian erat-erat. "Ya Allah, ya, tolong mereka." Rahman panik, membacakan doa dengan suara keras. Perlahan, tubuh keponakan dan Faris bergetar lalu akhirnya terbangun dengan nafas terengah-engah. Keponakan Rahman menangis, wajahnya basah keringat. "Om, ada tangan menekan dada kami. Aku nggak bisa gerak. Aku kira aku mati." Faris pun gemetar hebat. "Aku lihat bayangan hitam di atas kami, matanya merah, terus menghilang begitu saja." Maya menutup mulutnya dengan tangan, air matanya jatuh deras. Dia sadar kini bahwa semua yang diceritakan Rani bukan sekedar sugesti. Namun sebelum mereka sempat menenangkan diri, suara di plafon kembali datang. Kali ini lebih keras, lebih berat, seakan sesuatu berlari mondar-mandir di atas mereka. Duk, 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 krek. Debu jatuh dari langit-langit, bohlam berayun liar, lalu padam. Gelap total. Di dalam kegelapan itu, terdengar suara langkah pelan bukan dari plafon. Dari dalam kamar itu sendiri. Kegelapan memenuhi seluruh rumah. Suara langkah pelan itu terdengar semakin jelas, seperti menyeret kaki di lantai. Semua orang menahan napas. Rani memeluk Lina dan Rian sambil berdoa tanpa henti. Maya menggenggam lengan Rahman. Tangannya bergetar hebat. Rahman berusaha mencari senter ponselnya. Begitu cahaya kecil menyala, sorotnya menembus kegelapan. Namun cahaya itu justru membuat sesuatu terlihat sekilas di ujung ruang tengah. Bayangan tinggi dengan kepala yang tidak menempel sempurna di tubuhnya. Seakan hanya digantungkan. Rahman spontan menjatuhkan ponselnya. Lampu kembali padam. Gelap lagi. Suara napas berat terdengar dari berbagai arah. Seperti ada banyak orang berdiri mengelilingi mereka. Padahal ruang itu kosong. Yah, suara Rani bergetar. "Aku nggak kuat lagi." Rahman mencoba berdiri tegar. "Tenang, aku hadapi sendiri." Dengan langkah berat, ia maju ke ruang tengah. Di sana, bau anyir begitu kuat, membuat perut mual. Bohlam tiba-tiba menyala redup, bergoyang sendiri tanpa angin. Rahman mendongak. Dari langit-langit, debu jatuh deras. Lalu muncul pusaran angin kecil di tengah ruangan. Kain tirai berayun liar. Suara pintu berderit terbuka dan tertutup sendiri. Pusaran itu semakin besar. Dari dalamnya, perlahan terbentuk wujud
bukan tubuh, hanya sebuah kepala mengambang, berputar cepat. Mata terbelalak, mulut menganga lebar, rambut kusut melayang. Rahman membeku. Ia ingin lari, tapi kakinya terasa dipaku ke lantai. Kepala itu melayang cepat ke arahnya, mendekat, makin dekat. Mata merahnya menatap langsung ke mata Rahman. "Pergi!" Suara berat keluar dari mulut kepala itu. Rahman menjerit tertahan, tubuhnya terpental ke belakang hingga menabrak kursi kayu. Kursi itu patah, suara pecahannya menggema. Rani menjerit dari kamar. "Ya!" Namun Rahman tak bisa menjawab. Tubuhnya kaku, napasnya tersengal-sengal. Kepala itu berhenti hanya beberapa inci dari wajahnya, lalu mendengus keras. Angin dingin menerpa wajahnya. Dalam sekejap, kepala itu lenyap, sunyi kembali. Rahman terduduk, wajahnya pucat pasih, keringat membasahi tubuhnya, jantungnya berdegup kencang. Ia tahu, ia tidak bisa lagi menutupi semuanya. Pagi itu, Rahman akhirnya menyerah. Ia pergi mencari bantuan. Seseorang yang dikenal orang-orang kampung sekitar sebagai orang pintar. Lelaki tua dengan sorban lusuh itu mendengarkan cerita Rahman dengan serius. Ia mengangguk pelan, wajahnya penuh beban. Rumah itu bukan sekedar kosong. Ada darah yang tumpah di sana. Ada nyawa yang direnggut dengan kejam. Roh mereka tidak tenang. Rahman tercekak. "Maksudnya ada yang dibunuh di situ?" Orang pintar itu menatapnya tajam. "Lebih dari satu, dan bukan kematian biasa. Itu sebabnya mereka menolak pergi. Kau sekeluarga sudah berada di tengah amarah yang tidak terpadamkan." Rahman gemetar mendengarnya. Ia tahu malam nanti mungkin akan lebih buruk. Orang pintar itu menyiapkan beberapa benda. Botol kecil berisi cairan hitam, kain putih dengan tulisan, dan dupa. Ia menepuk bahu Rahman. "Kalau kau berani, malam nanti kita lakukan ritual. Tapi ingat, kalau roh itu terlalu marah, mungkin mereka tidak akan sekedar menakut-nakuti." Rahman menelan ludah, wajahnya pucat. Ia tahu pilihan sudah tidak ada. Malam itu, mereka kembali menunggu. Semua lampu menyala, dupa dibakar, doa-doa dibacakan. Awalnya rumah tenang, namun perlahan bau anyir muncul lagi. Anjing-anjing hitam menyalak dari luar, cakarnya kembali menggores kaca. Telepon bergetar, pintu berderit, rintihan kembali terdengar. Orang pintar itu berdiri di tengah ruang, mengangkat botol hitam berseru lantang. Namun tiba-tiba suara dentuman keras mengguncang seluruh rumah. Lantai bergetar, gelas di meja pecah berhamburan. Dari arah kamar depan terdengar suara kepala bergoling. Kali ini disertai suara tawa yang panjang, berat dan menakutkan. Suara tawa itu membuat semua orang terpaku. Dalam cahaya redup bohlam yang berkelip, tampak bayangan kepala bergulir keluar dari kamar depan. Rambutnya kusut, wajah pucat dengan senyum lebar. Matanya kosong, namun seolah menatap ke setiap orang yang ada di ruang tengah. Rani menjerit sambil memeluk anak-anak. Maya menangis, tubuhnya gemetar hebat. Rahman berdiri kaku, tidak bisa memalingkan pandangan. Orang pintar itu segera membaca doa keras-keras, suaranya bergetar namun tegas. Ia menghibaskan kain putih bertuliskan huruf-huruf, lalu memercikkan cairan hitam ke lantai. Asap tipis muncul, bercampur dengan bau anyir yang semakin menyengat. "Ini tempat kematian, banyak darah yang menggenang di sini," ucapnya lirih sambil menatap Rahman. Dulu, restoran ini bukan sekedar tempat makan. Di dapurnya ada pembantaian. Rahman tercekak. "Pembantaian?" Orang pintar itu mengangguk. Pemilik lama, seorang lelaki kejam. Ia membunuh dengan sadis. Ada pekerja yang dikurung, ada pelanggan yang hilang. Kepalanya dipenggal, tubuhnya dikubur entah di mana. Mereka mati dengan penuh dendam. Roh-roh itu tidak pernah pergi. Suara dentuman kembali terdengar, plafon bergetar keras, pintu kamar terbanting satu persatu. Angin dingin menyapu ruangan, membuat lampu bohlam pecah bersamaan. Rumah gelap total, hanya tersisa cahaya dari dupa yang berkelit. Orang pintar itu berteriak lantang, melanjutkan doa. Namun suara-suara rintihan malah makin keras, bercampur dengan lolongan anjing dari luar. Jendela bergetar, kaca retak di beberapa bagian. Lina menangis histeris. "Ma, aku takut, aku takut." Rani memeluk anak-anaknya sambil berdoa, matanya terpejam rapat.
Maya bersembunyi di pojok, menutup telinga dengan kedua tangan. Tiba-tiba pusaran angin muncul lagi di tengah ruangan. Dari pusaran itu kepala-kepala tanpa tubuh melayang, berputar-putar dengan wajah yang berbeda-beda. Ada yang tersenyum, ada yang menangis, ada yang menatap kosong. Rahman menjerit, berusaha menarik keluarganya mundur. Orang pintar itu melangkah maju, mencoba menahan dengan bacaan doa yang semakin keras. Ia mengibaskan kain putih, namun kepala-kepala itu malah melesat ke arahnya. Cairan hitam yang ia bawa tumpah ke lantai. Asap mengepul, suara tawa panjang menggema memenuhi rumah. Ini buruk, gumam orang pintar itu dengan wajah pucat. Mereka tidak mau pergi, mereka marah. Pusaran semakin besar, angin menampar wajah semua orang, membuat perabot berterbangan. Kursi terlempar ke dinding, kaca jendela pecah berhamburan. Rahman mencoba menahan pintu agar tetap tertutup, tapi angin mendorongnya kuat. Dari luar, anjing-anjing hitam menyalak liar. Suara cakaran terdengar serempak. Rani berteriak, "Ya, kita harus keluar, sekarang!" Rahman menggenggam tangan Rani dan anak-anak mencoba berlari ke arah pintu belakang. Namun lantai bergetar hebat, membuat mereka terjatuh. Dari bawah lantai terdengar suara dentuman, seperti ada sesuatu besar yang menghantam keras. Maya menjerit lagi, menunjuk ke arah dapur. Dari sana darah segar menetes dari celah ubin, mengalir pelan, membentuk genangan kecil. Ya Allah! Rahman terguncang, wajahnya pucat pasi. Orang pintar itu menoleh ke mereka. "Keluarlah, sekarang. Jangan lihat ke belakang." Rahman segera menarik keluarganya, berlari ke arah pintu depan. Angin semakin kencang, suara kepala bergulir mengikuti dari belakang, disertai tawa panjang yang mengerikan. Begitu pintu depan terbuka, udara dingin malam langsung menyambut. Mereka berlari ke halaman, melewati pohon tua yang bergoyang hebat. Ranting-rantingnya hampir patah. Namun ketika mereka menoleh sebentar, terlihat jelas dari jendela rumah. Kepala-kepala itu menempel di kaca, menatap dengan mata kosong seakan mengikuti kemana mereka pergi. Anjing-anjing hitam duduk sejajar di halaman, tidak menyerang, hanya menatap dengan geraman rendah. Rahman memeluk anak-anaknya erat, tubuhnya bergemetar hebat. Orang pintar itu keluar terakhir, wajahnya pucat, keringat membasahi seluruh tubuh. Ia menatap rumah yang kini dipenuhi suara jeritan, tawa dan bau darah. Roh-roh itu sudah terbangun. Kalian tidak boleh kembali lagi ke sini. Kalau kalian masuk lagi, mungkin nyawa kalianlah yang jadi gantinya. Rahman terdiam, air matanya jatuh. Ia tahu malam itu bukan hanya tentang gangguan, itu peringatan. Dan di balik jendela rumah yang gelap, kepala itu masih menatap, dengan senyum mengerikan. Akhirnya, keluarga Rahman meninggalkan kontrakan itu dengan hati yang hancur. Mereka sadar, ada tempat yang memang seharusnya tidak dihuni lagi. Rumah bekas tragedi, rumah yang menyimpan dendam dan darah, akan selalu menjadi milik mereka yang tidak pernah tenang. Dari cerita ini, kita belajar, jangan pernah meremehkan firasat dan tanda-tanda aneh di sekitar. Kadang, alam memberi peringatan halus sebelum sesuatu yang lebih besar terjadi. Dan ingat, tidak semua tempat kosong itu benar-benar kosong. Kalau kalian suka dengan cerita ini, jangan lupa tekan tombol like, subscribe, aktifkan lonceng notifikasi, bagikan ke teman-teman kalian, dan tulis komentar di bawah tentang bagian mana yang paling bikin merinding. Sampai jumpa di cerita berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.